Pada malam ke-28, Syahrazad duduk di samping Raja Syahriar, siap untuk melanjutkan ceritanya. Dengan hati-hati, ia memilih sebuah kisah baru yang akan memikat raja dan mengajarkan pelajaran berharga. Malam ini, ia memulai kisah tentang perjalanan dan pengorbanan seorang pria yang mencoba memperbaiki takdirnya. Kisah malam ke-28, 3 saudara dan harta karun tersembunyi. Dahulu kala, hiduplah 3 bersaudara yang tinggal di sebuah desa kecil di tepi sungai besar. Mereka adalah Jalal, Kamal, dan Salim. Setelah kematian ayah mereka, ketiga saudara ini diwarisi tanah yang luas dan harta kecil yang cukup untuk memulai hidup mereka. Namun, sifat dan ambisi mereka berbeda-beda, sehingga mereka memilih jalan hidup yang berbeda. Jalal, si sulung, adalah seorang yang penuh perhitungan dan hanya peduli pada kekayaan. Ia menggunakan warisan yang ia terima untuk memperbanyak ladang dan memperkaya dirinya. Kamal, yang kedua, adalah seorang pemuda penuh petualangan, selalu ingin bepergian dan menemukan hal baru. Sedangkan Salim, yang bungsu, adalah seorang pemuda sederhana yang lebih suka hidup damai dan membantu orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, ketiganya mendengar kabar tentang sebuah harta karun tersembunyi yang sangat besar, yang konon terletak jauh di pegunungan. Harta ini disebut-sebut sebagai peninggalan kerajaan kuno, yang hanya bisa ditemukan oleh orang yang benar-benar berani dan cerdik. Jalal, yang tamak, segera bertekad untuk mendapatkan harta tersebut dan menambah kekayaannya. Kamal, dengan jiwa petualangannya, juga tertarik dan ingin bergabung. Sementara Salim, meskipun tidak terlalu tertarik dengan harta karun, ikut serta karena ia ingin memastikan saudara-saudaranya aman dalam perjalanan panjang yang berbahaya itu. Mereka bertiga pun berangkat menuju pegunungan, meninggalkan desa mereka. Setelah berhari-hari berjalan, melewati hutan lebat dan sungai yang deras, mereka akhirnya sampai di kaki pegunungan yang dikatakan menyimpan harta karun itu. Namun di sana, mereka dihadapkan pada 3 jalan yang berbeda, masing-masing menuju arah yang berbeda pula. Di setiap jalan, terdapat batu besar yang bertuliskan petunjuk yang harus diikuti oleh siapapun yang ingin melanjutkan perjalanan. Jalan pertama, yang paling luas dan tampak mudah, mengatakan bahwa siapapun yang memilihnya akan mendapatkan kekayaan dalam bentuk emas dan permata, namun akan kehilangan apa yang paling mereka sayangi. Jalan kedua, yang berbatu dan sulit, menjanjikan bahwa pengikutnya akan menemukan kebijaksanaan dan kekuatan, tetapi dengan harga pengorbanan besar. Jalan ketiga, yang tampak paling gelap dan berbahaya, tidak memiliki petunjuk sama sekali, hanya bayangan misterius di depannya. Jalal, yang sangat menginginkan kekayaan, segera memilih jalan pertama tanpa berpikir panjang. Kamal, yang tertarik pada kekuatan dan kebijaksanaan, memilih jalan kedua. Salim, yang tidak yakin harus memilih yang mana, akhirnya mengambil jalan ketiga, meskipun tidak ada petunjuk yang jelas tentang apa yang akan ia temui. Jalal, dalam perjalanannya di jalan pertama, dengan cepat menemukan gua yang penuh dengan emas, permata, dan harta karun. Tanpa ragu, ia mengambil semua yang bisa ia bawa. Namun saat ia hendak keluar dari gua, tiba-tiba ia merasakan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia baru menyadari bahwa meskipun ia kaya dengan harta, ia merasa kesepian dan kehilangan makna hidup. Kegembiraan yang ia harapkan dari kekayaan itu hilang, dan ia tidak lagi merasa puas. Kamal, yang menyusuri jalan kedua, menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Ia bertemu dengan banyak orang bijak dan belajar banyak pelajaran hidup. Namun, setiap pelajaran yang ia pelajari menuntut pengorbanan besar. Ia kehilangan kekuatannya, kepercayaan dirinya, bahkan kesehatan fisiknya. Meskipun ia menjadi bijaksana, ia merasa lelah dan hampa setelah pengorbanan yang besar. Sementara itu, Salim yang berjalan di jalan ketiga melewati hutan yang gelap dan penuh bahaya. Namun, sepanjang jalan, ia bertemu dengan makhluk-makhluk yang membutuhkan bantuannya. Setiap kali ia membantu mereka, jalannya menjadi sedikit lebih terang. Ia menolong seorang lelaki tua yang terjebak di bawah pohon tumbang, memberi makan seekor burung yang terluka, dan membantu seorang anak kecil menemukan jalan pulang.
Meskipun jalannya penuh tantangan, setiap kebaikan yang ia lakukan memberinya kekuatan dan petunjuk untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, ketiga saudara itu bertemu kembali di puncak gunung, di depan sebuah gerbang besar yang konon merupakan pintu menuju harta karun yang sebenarnya. Di sana, mereka bertiga harus menguji diri mereka untuk bisa membuka gerbang tersebut. Jalal, yang dipenuhi dengan emas dan permata, mencoba membuka gerbang dengan kekuatannya, tetapi gerbang itu tidak bergerak. Kamal, dengan semua kebijaksanaan yang telah ia pelajari, mencoba membacakan mantra dan memecahkan teka-teki, tetapi gerbang itu tetap tidak terbuka. Kemudian Salim, yang tidak membawa harta atau kebijaksanaan besar, hanya mendekati gerbang itu dengan niat baiknya. Ketika Salim mendekati gerbang, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam, mereka tidak menemukan emas, permata, atau kekuatan, tetapi mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Mereka disambut oleh seorang penjaga yang berkata, harta karun yang sebenarnya bukanlah kekayaan atau kebijaksanaan, tetapi hati yang penuh kebaikan dan niat tulus untuk membantu orang lain. Salim telah menemukan harta yang sesungguhnya, karena ia berjalan di jalan dengan niat baik dan kebaikan hati, bukan dengan ambisi pribadi. Jalal dan Kamal, meskipun mereka merasa kecewa dengan apa yang mereka cari, akhirnya belajar bahwa kekayaan dan kekuatan tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati tanpa kebaikan hati. Ketiga saudara itu kembali ke desa mereka dengan pelajaran yang berharga, dan mereka hidup dengan lebih bijaksana dan bahagia. Mereka membagikan pelajaran yang mereka dapatkan kepada orang-orang di sekitar mereka, dan desa mereka pun menjadi tempat yang makmur dan damai. Shahrazad menutup kisah malam ke-28 dengan penuh kelembutan. Raja Shahryar, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, tampak terkesan oleh pelajaran moral dari cerita itu. Kisah ini mengajarkan bahwa niat baik dan kebaikan hati lebih penting daripada kekayaan dan kekuasaan, kata Shahryar. Esok malam, Shahrazad, aku ingin mendengar lebih banyak lagi. Shahrazad tersenyum dan menjawab, dengan senang hati, Paduka. Esok malam, aku akan membawakan kisah yang lebih menakjubkan lagi. Malam ke-28 pun berakhir, dan Shahrazad sekali lagi berhasil menjaga perhatian Raja Shahryar dengan kisah yang syarat makna.